Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Kita diajarkan untuk tidak bimbang, untuk tidak ragu. Baiklah kita dapat menyerahkan keraguan kita, kebimbangan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Baiklah kita boleh datang di bawah kaki salibnya, menyerahkan kehidupan kita, sehingga apa yang dia sudah teladani untuk kita pun dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Pemimpin Ilahi. Ayatnya terdapat di dalam Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pekerjaan saat ini untuk menarik pikiran orang Kristen adalah pekerjaan terpenting yang dapat dilakukan. Ini adalah persoalan tentang mengolah kebun anggur Tuhan. Di kebun anggur ini setiap orang punya sebuah lahan dan sebuah tempat yang telah Tuhan berikan kepadanya, dan keberhasilan masing-masing bergantung pada hubungan pribadinya dengan sang pemimpin ilahi. Ya, jadi pekerjaan kita saat ini untuk menarik pikiran orang Kristen adalah pekerjaan terpenting yang dapat kita lakukan. Ini adalah persoalan tentang mengolah kebun anggur Tuhan. Ya. Jadi di kebun anggur ini setiap orang punya sebuah lahan dan sebuah tempat. Di situ kita harus merawat, kita harus mengolahnya. Ya. Di sini juga dikatakan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan keberhasilan masing-masing bergantung pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, jadi masing-masing kita diberikan lahan ya untuk mengolah lahan itu. Apakah kita merawatnya, apakah kita menjaganya, apakah kita membersihkan itu, atau kita membiarkan sehingga tumbuhlah lalang-lalang itu menghancurkan semuanya. Ya, kita harus menjaga akan hati dan pikiran kita untuk betul-betul terfokus kepada Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, biarlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita harus memberikan kehidupan kita ini dipimpin oleh Sang Ilahi itu. Rahmat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan hubungannya yang lembut dengan gerejanya di bumi akan dinyatakan melalui pertumbuhan pekerjaannya dan penginjilan orang-orang di banyak tempat. Prinsip-prinsip kebenaran dan kesalahan surgawi harus terlihat semakin jelas dalam kehidupan para pengikut Kristus. Lebih banyak ketidakegoisan dan ketidaktamakan terlihat dalam transaksi bisnis daripada yang terlihat di gereja-gereja sejak pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bukan sisa-sisa dari pengaruh egoisme, melainkan monopoli duniawi lah yang menyebabkan kesan yang begitu kecil di antara orang-orang yang sedang menantikan dan bekerja serta berdoa untuk kedatangan kedua kali Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus di awan-awan surga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ya, jadi rahmat dan kasih Tuhan kita Kristus dan hubungannya yang lembut dengan gerejanya di bumi akan dinyatakan melalui pertumbuhan pekerjaannya dan penginjilan orang-orang di banyak tempat. Ya, jadi Tuhan dapat menggunakan masing-masing kita untuk dapat menjadi terang itu dimanapun kita berada. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Jangan kita egois. Jangan kita tamak dengan semuanya ini. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baiklah kita berdoa meminta Tuhan bantu saya, supaya apa yang saya miliki, apa yang saya dapati, ini tidak menjadi kutuk bagi saya, tapi dapat menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun saya berada. Ya, dan di sini juga dikatakan
Ya, bagaimana orang-orang yang hidup di dunia itu lebih mereka mempercayakan diri mereka walaupun mereka tidak tahu, tetapi bagaimana mereka tahu untuk melakukan yang baik itu, sehingga mereka melakukan itu. Dari di sini dikatakan daripada gereja-gereja sejak pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bukan sisa-sisa dari pengaruh egoisme, melainkan monopoli duniawilah yang menyebabkan kesan yang begitu kecil di antara orang-orang yang menantikan dan bekerja serta berdoa. Ya, jadi akan ada hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang, yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Oleh sebab itu, baiklah kita meminta tuntunan Tuhan supaya kita tetap di jalan kebenaran Tuhan, untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, di sini katakan baiklah kita dapat bekerja dan berdoa untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, juru selamat kita. Karena pada saat dia datang, Kristus ada di awan-awan surga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ya, baiklah kita terus bekerja dan berdoa. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, mau terus melayani Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi kita tahu bahwa ini yang akan melatih iman kita hari demi hari lebih murni lagi, supaya kita pun akan mengenal betul siapa Tuhan yang kita sembah. Sebagai umat, kita belum siap untuk kedatangan Tuhan. Ya. Jika kita mau menutup jendela jiwa ke arah bumi dan membukanya ke arah surga, setiap institusi yang didirikan akan menjadi cahaya yang terang dan bersinar di dunia. Setiap anggota gereja, jika dia menjalankan kebenaran yang agung, luhur, dan memuliakan untuk masa ini, akan menjadi terang yang bersinar. Umat Tuhan tidak dapat menyenangkan dia kecuali mereka dilengkapi dengan efisiensi Roh Kudus. Begitu murni dan benar hubungan mereka satu sama lain, sehingga dengan kata-kata mereka, kasih sayang mereka, atribut mereka, mereka akan menunjukkan bahwa mereka satu dengan Kristus. Hal tersebut harus menjadi tanda dan keajaiban di dunia kita, yang dengan cerdas diteruskan pada setiap lini pekerjaan. Dan bagian-bagian yang berbeda dari pekerjaan itu harus berhubungan secara harmonis satu sama lain, sehingga semuanya akan bergerak seperti mesin yang diatur dengan baik. Kemudian sukacita keselamatan Kristus akan dipahami, maka tidak akan ada lagi penggambaran yang sekarang dibuat oleh mereka yang telah diberikan terang kebenaran untuk disampaikan, tetapi yang belum menyatakan asas kebenaran dalam hubungan mereka satu sama lain, yang belum melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang memuliakan Dia. Jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Kita diajarkan untuk mempunyai iman seperti Yesus, yang akan menjadi terang yang bersinar. Umat Tuhan tidak dapat menyenangkan Dia kecuali mereka dilengkapi dengan efisiensi Roh Kudus. Ya, jadi bagaimana kita harus peka dengan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kita mau peka, maka kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, menjalankan akan setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Dia sudah berikan. Maka kita dapat menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dikatakan di sini juga, begitu murni dan benar hubungan mereka satu sama lain, sehingga dengan kata-kata mereka, kasih sayang mereka, atribut mereka, mereka akan menunjukkan bahwa mereka satu dengan Kristus. Ya, jadi kalau betul-betul kita berada di jalan kebenaran Tuhan, maka di situ orang lain akan melihat bahwa kita betul-betul menjalankan akan misinya. Ya, tanpa kita berkata-kata, tapi mereka dapat melihat dari kehidupan kita sehari-hari. Maka disitulah mereka akan diberikan jawaban demi jawaban. Bukan dari kita, tetapi Roh Kuduslah yang akan memberikan jawaban kepada mereka tentang apa yang kita lakukan. Bahwa yang kita lakukan ini
adalah benar-benar kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan bagian-bagian yang berbeda dari pekerjaan itu harus berhubungan secara harmonis satu sama yang lain. Ya, sehingga semuanya akan bergerak seperti mesin yang diatur dengan baik. Ya, jadi walaupun ya kita berbeda-beda, tapi bila mana kita mau bekerja sama, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka semuanya itu akan berjalan ya sebagaimana mesin yang diatur dengan sangat baiknya, sehingga melakukan semuanya dengan teratur. Ya, dikatakan sini secara harmonis. Ya, maka tidak akan ada lagi penggambaran yang sekarang dimuat oleh mereka yang telah diberikan terang kebenaran untuk disampaikan. Tetapi yang belum menyatakan asas kebenaran dalam hubungan mereka satu sama lain, yang belum melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang memuliakan Dia. Jadi baiklah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ini renungkan lebih dalam. Apa gunanya mengetahui kebenaran jika saya kekurangan kasih yang ditunjukkan oleh Kristus? Jadi kalau kita sudah mengetahui kebenaran itu, baiklah kita dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai semuanya itu sia-sia. Ya, kalau kita sudah mengetahui kebenaran itu, kita mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu setiap hari kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan? Bantu saya Tuhan. Sehingga kehidupan saya hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, sebagaimana Yesus, Dia sudah meninggalkan akan kehidupannya di surga. Ya, bagaimana malaikat-malaikat juga merasakan kesedihan pada saat Yesus datang ke dunia ini. Bagaimana Dia ingin menyelamatkan akan umat-umat Tuhan yang penuh dengan dosa ini. Dia ingin supaya kita semua ini selamat. Dia tidak mau kita ini dari antara kita ini binasa. Dia mau supaya kita semua ini selamat, merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya setiap orang diberikan itu. Tetapi bagaimana dengan pribadi lepas pribadi? Apakah kita sadar dengan semuanya itu? Ya, baiklah pada saat kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau meminta Tuhan, biarlah firman ini ya boleh tumbuh di dalam hati saya. Yang tadi seperti dikatakan bahwa kita diberikan sebidang tanah untuk kita rawat. Ya, bagaimana hati kita dapat kita jaga, kita rawat semuanya itu dengan baik. Kita bertanggung jawab dengan semuanya itu. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kepada pribadi lepas pribadi untuk dapat melakukan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil, yang maha kuasa. Pastinya Dia mengetahui akan kesanggupan kita, masing-masing kita. Dia sudah tahu. Ya, baiklah kita dapat menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, inilah yang menjadi suatu renungan untuk kita, biar ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, baiklah kita dapat doakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalankan itu dengan sepenuh hati kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan, biarlah ini akan menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.